Hai teman-teman semuanya, pada video sebelumnya saya sudah membagikan pengalaman saya pada saat mereview paket toga wisuda Universitas Padjadjaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika mengikuti wisuda online Universitas Padjadjaran kemarin, dimulai dari awal hingga akhir. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin mengetahui semuanya, silakan disimak sampai akhir. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Nah, sebelum kita melangkah ke penjelasan atau pengalaman saya pada saat wisuda, saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana tahapan saya bisa ke sana. Jadi seperti yang saya telah ceritakan kemarin, saya telah selesai ujian tesis. Kemudian ketika saya telah selesai, pihak jurusan itu mempersilahkan saya untuk mendaftar melalui akun di student.unpad.ac.id. Itu adalah akun atau website khusus bagi mahasiswa Universitas Padjadjaran. Nah, setelah kesempatan itu terbuka, pihak universitas kemudian mempersilahkan kepada para calon wisudawan untuk mendaftar, kemudian melakukan pembayaran. Kemarin itu saya membayar sejumlah Rp400.000. Tapi hingga saat ini, jujur saja saya belum mendapatkan rinciannya. Rp400.000 itu untuk apa saja, karena sekarang kan wisudanya online ya, sementara dulu kan pembayaran wisuda itu untuk gedung, untuk konsumsi dan lain-lain. Tetapi sekarang karena online, saya sendiri belum menemukan Rp400.000 itu untuk kemana sebenarnya. Nah, tahap selanjutnya kita melakukan peminjaman toga yang sudah saya sebutkan di video selanjutnya ya. Dan beberapa hari kemudian kalian akan mendapatkan, atau kita sebagai mahasiswa Unpad akan mendapatkan link untuk masuk ke ruangan Zoom di akun student.unpad tadi. Linknya itu ada dua, yaitu link untuk gladi bersih dan link untuk wisuda yang sesungguhnya. Dan setiap orang mahasiswa itu bukan hanya tampilan nama Zoom-nya itu bukan hanya nama lengkapnya, tetapi ada kode khusus. Jadi bagi teman-teman Universitas Padjadjaran yang belum wisuda mungkin harus memperhatikan hal ini, karena kalau misalkan kodenya salah, nanti pada saat nama kalian dipanggil atau urutan nama kalian, panitia atau operatornya tidak bisa menemukan foto kalian atau video kalian pada saat kalian bersama dengan keluarga dan nama kalian akan ditampilkan di layar. Mereka tidak bisa menemukan. Caranya menemukan adalah dengan menggunakan kode tersebut. Jadi pastikan teman-teman mengingat kode kalian, jangan sampai salah. Dan satu hal yang penting lagi adalah setelah atau selama menunggu wisuda, kita harus terus memantau akun sosial media dari Universitas Padjadjaran, baik itu dari Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kalau kemarin saya itu lebih ke Instagram karena lebih update dibandingkan dengan YouTube dan lainnya. Nah, informasi dari kanal tersebut merupakan berbagai hal, mulai dari tata tertib dan segala macam yang kalian tidak akan dapatkan melalui dari email atau pesan pribadi. Atau kalian juga bisa bergabung grup WhatsApp khusus di wisuda gelombang kalian sehingga dapat saling bertukar informasi. Itu juga cara yang bagus. Tapi dari kampus sendiri tidak menyediakan informasi broadcasting, jadi kita harus aktif mencari informasinya. Nah, setelah itu tibalah hari gladi bersih. Kemarin gladi bersihnya itu 1 hari sebelum wisuda yang sesungguhnya. Dan ya karena kendala jaringan kemarin agak mungkin sedikit miskomunikasi, jadi kami pada saat itu tidak mengetahui rincian secara detailnya karena ada yang tiba-tiba terpental keluar, kemudian video dari panitianya kurang jelas dan segala macam, sehingga sebenarnya kemarin itu saya tidak memahami secara detail proses wisudanya, terutama pada saat kapan kita itu memiringkan ini
menggeser tali toga tersebut dari kiri ke kanan. Kalau biasanya kan di offline itu kita naik ke depan, kemudian rektor yang akan menggesernya. Nah, kalau yang ini saya pun belum tahu karena saya juga tidak memperhatikan atau tidak menonton wisuda gelombang yang sebelumnya. Nah, itu ya, pada saat ya nanti saya ceritakan bagaimana kejadiannya pada saat wisuda yang sesungguhnya karena adanya miskomunikasi tersebut. Nah, kita sekarang sudah tiba di hari H. Nah, di hari H itu sebelumnya wisudanya itu kemarin jam 9 waktu Indonesia Barat atau jam 10 waktu Indonesia Timur di tempat saya berada sekarang. Nah, ya mulai dari jam 6, jam 7 saya sudah semangat mempersiapkan segala macam. Semua baju-baju sudah siap, tetapi saya masih agak bersantai sedikit. Tetapi pada saat mendekati jam 10, jam 9 di daerah saya itu saya sudah mandi segala macam dan siap di depan kamera laptop saya. Nah, selain itu yang harus teman-teman juga perhatikan kalau kalian juga wisuda online adalah siapkan lingkungan di sekitar kalian supaya senyaman mungkin, karena kalian akan berada di depan laptop itu selama 3 jam. Jadi pada saat itu kemarin saya mempersiapkan kipas, ada minuman di samping kiri kanan saya, dan ada juga ada charger HP karena saya menggunakan hotspot HP karena saya tidak memiliki wifi. Kemudian charger laptop, pokoknya semua perchargeran itu harus lengkap. Jangan sampai nanti kita kelabakan di tengah-tengah acara atau tiba-tiba keluar dari ruangan Zoom tersebut. Nah, selanjutnya jam 10 tiba acara, dimulai ya seperti biasa, ada prosesi pembukaan, kemudian sambutan dan segala macam. Nah, kemudian ya mulailah dipanggil nama-nama perwakilan setiap fakultas untuk menyerahkan ijazah. Jadi walaupun wisudanya itu online, tetapi di Bandung sana itu ada perwakilan dari setiap fakultas, baik doktoral, magister, sarjana, itu ada perwakilannya yang menerima ijazah di sana. Nah, ya setelah itu satu persatu naik menerima ijazah mewakili. Nah, karena di sini terjadi kemarin itu terjadi miskomunikasi kapan sih sebenarnya ditarik itu tali topi toganya. Nah, di sini biasanya kan kalau di offline itu pada saat menyerahkan ijazah, rektor juga menggeser tali tersebut. Nah, kemarin karena kami itu bingung, ini sebenarnya talinya sudah digeser atau belum. Nah, sehingga pada saat kemarin itu kejadiannya tali toganya itu bermacam-macam. Jadi mulai pada saat perwakilan menerima jasa itu ada yang sudah di kiri, ada yang masih di kiri, ada yang sudah di kanan, ya begitulah. Karena ya kami tidak tahu ya, karena mungkin ini pertama kali juga, ya pastinya semua pertama kali ya, karena wisuda kan cuma satu kali. Nah, ya itu dia, ada di kiri ada di kanan, dan kami tuh baru mengetahui ternyata kapan prosesinya penggeseran itu ternyata ada di paling akhir ya. Jadi setelah semuanya perwakilan naik, kemudian nama-nama disebutkan satu persatu ya, pokoknya semua nama-nama disebutkan satu persatu. Makanya nomor urut kalian tadi tidak boleh salah. Kode nama kalian salah itu akan bermasalah, karena ketika misalkan nama kalian dipanggil si A, nah foto kalian dan informasi diri kalian, kemudian layar Zoom kalian itu akan tampil di layar utama, sehingga kalau nama kalian kodenya salah, nanti yang ditampilkan tidak ada 7 orang yang lain. Nah, setelah nama-nama itu barulah tadi prosesi penggeseran tali topi toga tersebut. Nah, paling akhir ternyata, jadi diumumkan ya silahkan kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan prosesi penggeseran tali toga oleh orang tua atau perwakilan masing-masing, atau yang mewakili masing-masing ya. Nah ya, kalau saya kemarin terpaksa mengulang kembali ya. Saya kemarin sudah menggesernya pada saat penyerahan ijazah karena saya pikir itu adalah saatnya ya, karena untuk kebutuhan gambar juga ya, saya ulangi kembali ya begitulah kejadiannya. Kemudian diakhiri dengan doa penutup dan selesai. Total adalah 3 jam.
Dan setelah itu betul-betul kelelahan, gerah ya pastinya karena kita duduk. Kalau di ruangan atau di gedung offline kita bisa bergerak sambil menunggu, kita bisa meregangkan badan, dan di ruangan itu juga ber-AC. Tetapi kalau di sini kita sesuai dengan kondisi rumah masing-masing ya. Kalau rumah kita itu agak panas dan tidak ada kipas, pasti kita akan sangat kegerahan dan kelelahan. Itu juga tadi pentingnya untuk membawa makanan dan minuman, karena ya tidak ada panitia yang menyediakan konsumsi. Nah, setelah itu ya sudah penutup, ya silahkan kalian melakukan prosesi foto bareng di rumah masing-masing. Kalau biasanya kan di Pati Ukur itu setelah keluar dari gedung Geraha Sanusi itu semua orang berkumpul dengan teman-teman angkatannya, dengan keluarga dan segala macam, foto bareng, dan ada foto-foto booth yang tersebar di mana-mana. Ya, karena di rumah masing-masing ya tidak ada. Setelah selesai ya sudah. Kemarin palingan ya kita foto studio di tempat-tempat foto di daerah kita masing-masing, atau di foto di rumah masing-masing lah minimal ya. Di bagian yang ini saya akan memberikan pendapat saya, kelebihan dan kekurangan yang saya alami sendiri. Bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan institusi ya, tapi sebagai masukan, dan juga ini adalah saran bagi universitas. Ya, kalau yang pertama dari kelebihannya sih yang saya rasakan, meskipun toganya ini dikirim dari jauh, tetapi pada saat saya terima kemarin dari teman saya, karena itu kita tidak bisa meminta Unpad langsung mengirimkan kita, tetapi kita menitip ke teman yang ada di Bandung. Ya mereka menyiapkan pakaian toganya itu sangat lengkap ya, dengan gantungannya, kemudian dibungkus, dan toganya itu kemarin sangat wangi, bagus lah pokoknya, nyaman dipakai. Nah yang kedua mungkin ini untuk semua yang online sih ya, jadi lebih hemat biaya karena kita tidak perlu membeli tiket pesawat ke sana bersama keluarga ke Geraha Sanusi di Bandung ya, karena ya cukup mahal juga ya, apalagi sekarang kalau kemana-mana itu wajib menggunakan PCR, jadi ya kebayang dong biaya yang harus dikeluarkan kalau kita harus ke Bandung, istilahnya offline ya. Tetapi ya meskipun ada sedihnya juga ini ya. Oke, kelebihan yang ketiga yang saya apresiasi dari Universitas Padjadjaran adalah kemarin saya atau kami semuanya tetap mendapatkan medali dan pin ya, itu yang sangat berharga. Dan di luar dari masalah jaringan, acaranya itu sangat keren, terutama paduan suaranya, video-video cuplikannya itu ya bisa membuat kita ya agak merinding lah pada saat menyaksikan itu. Nah sekarang kita masuk kepada kekurangan ya, terlebih ke saran ya. Yang pertama itu adalah kemarin gladi bersihnya itu agak lambat, kemudian mungkin ada miskomunikasi karena masalah jaringan, sehingga ya panitia itu tidak bisa memberikan kepada kami, setidaknya dia berikan rundown gitu kepada kita tentang bagaimana nanti, kapan ininya, kapan itunya, sehingga kita tidak kelabakan ya. Jadi mungkin masukannya untuk kalaupun mereka mendengarkan, setidaknya kami diberikan rundown atau jadwal acara sehingga kami tidak kelabakan. Dan ya kalau masalah jaringan itu tidak bisa dihindari ya, namanya juga mungkin kondisi Indonesia belum memiliki jaringan yang memadai, terutama untuk daerah-daerah di luar Jawa. Dan yang kekurangan yang kedua yaitu ya tidak bisa merasakan vibe-nya atau semangatnya wisuda offline kita bareng sama teman-teman. Habis wisuda kita mungkin kumpul-kumpul bareng, itu tidak bisa ya. Nah mungkin ini yang terakhir, dan ini juga yang mungkin saya penasaran, kenapa Universitas Padjadjaran tidak memberikan lagi opsi untuk orang yang di luar daerah, khususnya di luar Jawa itu, untuk dikirimkan toganya masing-masing. Karena kemarin itu untuk mengambilnya itu agak sedikit ribet, jadi kita nitip kepada teman kita yang ada di Bandung dan sekitarnya untuk mengambilkan ke kita, dan itu pun harus ada syarat yang ada syarat surat kuasa lah, materai lah, dan segala macam. Itu menurut saya ribet.
Nah, menurut saya ya. Yang kedua, saya juga mempertanyakan nih, kalau memang kan tujuannya wisuda online itu agar menghindari kerumunan, agar istilahnya kita tidak perlu ke sana. Nah, kita tidak harus hadir ke sana. Tapi kenapa pada saat pengambilan toganya itu ya ujung-ujungnya kita harus ke sana juga ngambil toganya atau menitip ke teman, bukankah itu ujung-ujungnya akan menimbulkan kerumunan juga? Nah, ini yang saya tidak mengerti ya. Tolong dijawab kalau ada yang tahu ya. Ya, itu ketujuannya kan menghindari kerumunan. Makanya dibuat online. Kalau misalkan ujung-ujungnya ngumpul juga ke sana, ngambil juga ke sana, ya untuk apa? Kita harus buat surat kuasa yang ditandatangani fisiknya, ketempel materai, itu kan offline juga. Seperti itu ya. Semoga lah tahun depannya ada solusi yang lebih baik, atau tahun depan itu pandemi segera berakhir sehingga teman-teman yang wisuda tahun depan itu bisa merasakan yang lebih baik lah daripada yang saya alami sekarang. Oke, demikian video kali ini. Makasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan saya mohon maaf kepada ya pihak siapapun yang mungkin kurang berkenan dengan kata-kata saya tadi, terutama mungkin yang masukan tadi ya, karena ya itu bukan ini, saya hanya mempertanyakan saja sih, karena kita sebagai mahasiswa sudah menyerahkan hak kewajiban kita Rp400.000. Sekarang apa hak yang kita peroleh? Tapi saya tetap mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Ya, demikian video dari saya. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.